Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama Bledek Star. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang subscribe saya doakan dimudahkan rezekinya, didekatkan jodohnya, dijauhkan dari penyakit. Yang belum subscribe semoga cepat subscribe di Bledek Star untuk membesar channel ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya 10 tips sukses memulai usaha. Jadi dengan kita berusaha, kita harus melakukan sesuatu yang namanya rencana. Yang pertama, kita harus fokus dan serius. Kenapa saya menyampaikan dengan fokus dan serius? Karena kita harus meneliti ya. Jadi apa yang akan kita usahakan sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri, juga lingkungan, juga nanti di marketingnya. Jadi yang pertama itu kita punya keinginan dulu dengan semangat dan serius. Lalu kita memikirkan dengan serius juga apa yang akan kita kerjakan. Dalam usaha memang memerlukan kesabaran ya, karena dengan kesabaran itu usaha bisa terbangun dari pelan-pelan. Jadi nggak bisa kita usaha itu langsung secepatnya langsung sukses. Semua memerlukan perjalanan waktu. Oke, di kesempatan ini saya akan berbagi tip ya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada manfaatnya, saya mengucapkan terima kasih. Kalau nggak ada manfaatnya, tolong direnungkan. Oke, tip yang pertama adalah fokus dan serius. Dan untuk fokus dan serius ini benar-benar kita harus memerlukan kesabaran. Kita amati. Kita harus merasa senang untuk melakukan usaha itu. Nanti di yang kedua, jadikan seperti hobi usaha itu. Jadi yang pertama kita fokus dan serius dan semangat, juga memerlukan penelitian, observasi, dan selanjutnya. Dan yang kedua, lakukan seperti hobi. Karena dengan kita melakukan usaha itu seperti hobi, itu kita tidak terasa sahabat ya. Seperti kita suka ngopi, suka nongkrong, suka jalan-jalan, mungkin suka mancing. Nah, itu kan kita buat seperti hobi. Walaupun dengan susah atau dengan modal yang besar, kita tidak merasa keberatan. Kalau bisa usaha itu jadikan seperti hobi atau kesenangan. Dan semangat tentunya. Nah, setelah kita merasakan usaha itu seperti hobi, nanti akan timbul kesenangan dan tidak tahu waktu. Artinya apa tidak tahu waktu? Kita sangat senang melakukan usaha itu dan kita tidak akan merasa bosan. Nah, untuk sahabat ya, jadi kalau memulai usaha untuk kaula muda atau generasi milenium atau sesudahnya, kalau ingin melakukan usaha, jangan takut untuk mencoba. Karena dengan kita mencoba akan tahu kekurangan dan kelebihan. Dan di yang kedua ini, saya berharap lakukanlah sesuatu seperti kesenangan atau hobi kita. Semua sahabat kaula muda, kaula tua, dan semuanya tentu pernah mengalami yang namanya hobi, juga kesenangan yang namanya hobi. Jadi kita bisa merasakan dan melaksanakan dalam pemikiran untuk usaha itu tadi. Apapun usahanya, di bidang apapun, kita harus lakukan dengan kesenangan, lebih-lebih seperti hobi. Jadi waktu tidak akan terasa, jadi dilakukan dengan perasaan yang senang. Dan ketiga, kuasai sesuatu usaha itu, cari ilmunya. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita usahakan. Jangan malu bertanya. Kita kumpulkan banyak buku, pengetahuan,
apa yang akan kita lakukan usaha itu? Di bidang pertanian, perekonomian, atau jasa. Yang penting sahabat-sahabat harus menguasai dulu ilmunya. Kenapa kalau saya bilang kuasai ilmunya? Seperti memasak, kalau kita nggak memasak ya jelas kita tidak akan bisa memulai usaha. Jadi belajar dan belajar. Jangan malu bertanya kepada siapapun kalau memang itu tujuannya untuk bisnis sahabatku. Oke, jadi kuasai dulu, cari ilmunya, nanti kita bisa melangkah step by step. Nah, setelah kita kuasai dan cari ilmunya, jangan takut untuk mencoba. Jangan punya berpikiran nanti akan gagal. Pikirkanlah kesuksesannya. Oke, nanti yang keempat nanti kita bahas setelah ini. Jadi kita harus mencari ilmunya, bertanya kepada siapapun yang berkepentingan akan usaha yang akan kita lakukan. Nah, sahabat talenta muda Indonesia, masih muda, panjang cita-cita, panjang angan, jangan pernah putus asa. Satu itu intinya. Kesabaran adalah modal kesuksesan. Kita tidak bisa melakukan usaha itu sukses tanpa perjalanan waktu. Dan yang keempat, jangan malu bertanya. Kepada siapapun kita harus selalu bertanya. Kalau memang kita nggak bisa, jangan kita sok pinter kalau akan melakukan usaha. Tampung saran teman atau kita punya sahabat atau kita belajar dari buku, tampung semuanya, lalu ambil kesimpulan. Nah, yang di keempat ini jangan malu bertanya. Coba kita lihat, kalau kita mau usaha di kuliner seumpama, kita coba kuliner yang sukses-sukses itu, mungkin teman-teman kita tanya atau kita lihat perjalanannya bagaimana dia bisa sukses. Kita rekam jejak, kita tanya dari segi manajemen, dari segi tempat. Kita harus belajar dari dia. Perkara nasib, Allah yang menentukan, Tuhan yang Maha Esa yang menentukan. Yang penting kita semangat, kita kejar cita-cita untuk hari depan. Dan intinya jangan malu bertanya kepada siapapun. Di bidang pertanian kita harus bertanya kepada ahli yang di pertanian. Di bidang kuliner kita harus tanya kepada yang di bidang kuliner. Atau jasa atau apapun semuanya, kita harus bertanya juga sambil baca dari buku-buku, biar pengetahuan kita lebih luas. Nanti kalau akan melakukan usaha, kita sudah menguasai yang namanya keadaan. Itu yang penting, situasi dan kondisi. Nah, jadi yang keempat ini jangan malu bertanya. Dan yang kelima, ini sudah di ambang perjalanan, di tengah-tengahnya, siapkan modal. Kenapa? Usaha tanpa modal sulit, lama perjalanannya. Jadi kita mensiapkan modal dari apa yang akan kita lakukan, itu siapkan modal secukupnya. Dalam artian itu biar usaha itu berjalan, jangan setengah-setengah. Nanti kalau bisa, dari teori ekonomi, kalau memang usaha itu kita harus mempunyai modal itu paling tidak rangkap 3, kalau bisa itu lebih cepat berjalan. Karena apa? Di modal pertama kita buat bahan baku, setelah modal kedua sudah barang jadi. Nah, jadi ini pasti kita akan marketing, kita akan jual, mungkin dititipkan di toko atau di mana. Itu belum tentu kita langsung dapat uang cash.
Jadi kalau modal kita rangkap 3 itu akan lebih cepat berkembang. Nah, tentunya sahabat, apapun yang akan diusahakan, siapkan modal sesuai dengan usaha apa yang Anda akan lakukan. Nah, itu manajemen diatur. Dalam artian apa manajemen? Jadi yang akan kita beli, untuk pertama kita melakukan usaha. Kalau di bidang kuliner tentunya kita setelah memasak atau apa pasti besok sudah nggak bisa dijual, kita harus belanja secukupnya. Kalau di bidang garment mungkin jangkanya lebih jangka panjang tapi modalnya juga besar. Nah, setelah kita semua dari 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita siapkan modal, tentunya kita harus beraction. Nah, action ini apa? Ya tentunya kalau kita nggak memulai tentunya percuma kita menyiapkan dari tadi. Kita start, kita mulai. Dan start ini kita harus mempunyai prinsip. Pertama, kesabaran, keuletan, juga keramahan, kebersihan. Nah, setelah semua start kita mulai, nanti baru ada yang namanya menghadapi pelanggan atau menghadapi yang akan berkepentingan untuk usaha kita. Kita mulai dengan hati, dengan rasa senang karena kita sudah mempunyai keinginan untuk usaha dan kita bisa mewujudkan. Jangan disia-siakan di saat mulai, karena di titik mulai ini sahabat, ini adalah titik yang paling rawan. Karena tentunya dimulai start pertama pasti itu mulai mungkin sepi ya, nggak mungkin langsung rame. Jadi ini adalah butuh kesabaran yang kuat, keuletan, dan tidak lupa selalu berdoa. Semoga usaha kita dilancarkan sama yang di atas. Dan setelah kita memulai dari pertama, kita harus kuat. Apapun kejadian yang pertama kita mulai usaha, itu adalah proses dari kesuksesan. Proses dari keberhasilan itu dimulai dari start pertama. Kalau startnya kita dengan mental yang acak-acakan, tentunya nanti kedepannya akan sulit. Nah, setelah start pertama, yang ketujuh, kita harus punya sikap ramah pada pelanggan. Nah, karena apa? Pelanggan atau pembeli itu adalah raja. Jadi harus kita mempunyai sikap yang ramah. Karena apa? Pelanggan ini akan menghasilkan atau menguntungkan kita. Jadi kalau kita itu bersikap ramah dan dia bisa bermitra atau membeli produk kita, tentunya sudah keuntungan. Nah, awalnya tentu kita harus mempunyai sikap ramah, sopan, dan jaga produk itu. Jangan mengecewakan. Sikap ramah dari hati, dari senyum, itu akan menambah orang bisa senang. Orang akan suka bekerja sama. Kita tidak sombong, kita tidak congkak, kita selalu menghadapi yang namanya pelanggan sama. Apapun yang datang itu berdasi atau orang biasa atau siapapun, kita harus sama. Karena semuanya tidak tentu. Semuanya pasti akan membawa rezeki. Nah, dan kalau kita sudah bersikap ramah, terus dia nggak jadi bermitra atau membeli, kita harus tetap sabar. Mungkin dia nggak beli hari ini, mungkin di belakangnya mungkin akan jadi tender yang besar atau membeli jumlah produk kita dengan besar. Jadi siapapun yang datang,
kita harus mempunyai sikap ramah, sopan, dan selalu tersenyum. Nah, ini sahabat ya. Ini yang ketujuh. Jadi dengan sikap ramah, selalu sopan, menghargai pelanggan, menyamaratakan semua yang datang. Nah, setelah yang kedelapan, kita jaring relasi. Apapun usaha kita, di bidang apapun usaha kita jaring relasi. Bahkan mungkin kalau bisa sampai membuka cabang. Nah, relasi itu banyak macam. Relasi yang datang membeli produk, atau mungkin relasi yang bekerja sama dengan kita, membeli produk kita, atau produk dia kita beli, kita jual lagi. Perbanyak jaring relasi yang sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Setelah kita jaring relasi, tentunya perjalanan usaha kita itu mulai berkembang pelan demi pelan. Dan jangan takut kalau kita mengalami yang namanya kesalahan, atau sepi dalam usaha, atau menghadapi kendala. Dan jaring relasi ini saya tekankan juga, jangan mudah percaya. Kecuali modal kita lebih besar, itu mungkin kita menaruh dengan uang di belakang kita bisa. Kalau kita masih usaha pertama, jangan mudah percaya sama orang. Kita niatkan usaha, ada uang, ada barang. Karena di era yang demikian ini, sulit kita mempercayakan orang dengan hati yang 100%. Jangan sampai nanti usaha kita laku keras tapi nggak ada duitnya. Lebih baik pelan-pelan laku, duit masuk, bisa kita beli lagi bahan baku atau produk. Jangan kita satu hari habis semua tapi nggak membawa duit. Itu namanya rugi. Nah, itu sahabat yang saya tekankan. Jangan mudah percaya. Percayalah sesuai dengan kenyataan, dengan perjanjian, ada barang, ada uang. Nah, itu sahabat. Untuk semua itu, tapi saya juga mengingatkan, jangan lupa ya, kalau belum subscribe, like, comment, dan juga ada di kolom komentar, mungkin unek-unek Anda atau apa, nanti kita bisa sharing, kita bisa cari jalan keluar, dan tentunya kita selalu menerima saran dari siapapun kalau itu memang demi kebaikan. Dan ke-9, tanggung jawab akan produk. Tanggung jawab akan perjanjian. Tanggung jawab akan karyawan. Karena apa? Dengan usaha kalau kita tidak mempunyai tanggung jawab, pelanggan masuk satu kali, dia sudah enggan. Kalau kita selalu bertanggung jawab dari produk apapun, dan namanya pembeli itu bisa merasa puas, tentunya jalan menuju kesuksesan akan lebih besar. Kalau kita tidak mempunyai tanggung jawab, nah, tunggu waktu usaha itu pasti akan mengalami yang namanya kemerosotan. Nah, itu sahabat ya, dari 1, 2, 3 sampai 9 sudah saya tekankan di channel ini. Semoga Anda selalu bahagia, selalu senang. Jangan tanya siapa yang berbicara, yang penting resapi dengan hati. Nanti kamu akan menemukan keindahan yang itu yang namanya nasihat. Nasihat itu macam-macam ya. Nasihat usaha, nasihat religi, atau nasihat kita bisa lebih baik dan lebih baik. Dan di 9 ini, nomor 9 ini adalah jaga produk, jaga mutu. Dan yang ke-10 tentunya kita sudah bisa menikmati
dari perjalanan usaha dari 1 sampai 9 tadi, kita nanti akan pelan-pelan akan berjalan dan berkembang. Jangan selalu berkeinginan usaha yang instan, karena dengan instan itu banyak resiko. Jadi kita mulai pelan. Nah, dari 1 sampai 9, semoga sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga berkenan. Nanti kalau ada unek-unek bisa di kolom komentar. Nanti mungkin saya akan membuatkan satu lagi masalah apa yang mungkin bisa kita pecahkan bersama. Dan yang ke-10 adalah nikmati hasilnya. Kita harus berbangga mempunyai usaha. Sekecil apapun usaha itu, kita harus bangga. Kita harus giat, kita harus sabar. Karena dengan memulai usaha itu kita perlu perjuangan, perlu kesabaran. Jangan sampai kita setelah melakukan atau menciptakan usaha kita sia-siakan. Insya Allah kalau dari tips 1 sampai 9 itu kita bisa, walaupun gak 100% kita meniru atau mengapresiasikan, paling tidak usaha itu akan berjalan. Nanti dengan berjalannya waktu, tentunya usaha itu akan semakin berkembang. Oke, terima kasih ya, saya akhiri. Mungkin di episode selanjutnya akan kita bahas. Tentunya apabila ada kurang dan lebihnya, atau mungkin kata-kata saya yang kurang baik, atau kurang pronunciation-nya, atau mungkin gaya bahasanya, ya itu memang gaya bahasa saya sendiri ya. Jadi oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talenta muda Indonesia selalu semangat, selalu berani mencoba untuk segala sesuatu demi kebaikan dirimu sendiri. Bermanfaatlah bagi dirimu, lingkungan, mungkin bahkan negara dan bangsa. Oke, bravo.